Shalom. Pada hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan. Haleluya. Pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Tuhan, Kau selalu ada dalam kehidupan kami.
bersyukur sebab kebaikan-Mu yang begitu berlimpah di dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di tempat kami masing-masing. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi di tempat kami berada, kami memuji Engkau. Di tempat berada kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu terus ditinggikan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, memuliakan Engkau, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap hati dan pribadi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami siap memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya saudara. Mari kita mau memuji Tuhan. Kita angkat pujian, masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Haleluya. Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Bapa, Engkau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Biarlah kami hanya dapatkan ketenangan bersama dengan Engkau, Yesus. Oh, kami lebih menikmati Engkau lewat pujian kami ini Tuhan.
seruan hati kami. Seruan hatiku, Ya Tuhan, tak pernah Kau lepaskan kami. tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Tuhan, Lewat lembah kelam, Kau temani aku. amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Awalkan pujian ini, Bapa, Kau mendengar setiap seruan hati kami Tuhan. Oh Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Ya Tuhan, mendengar Tuhan. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Lewat lembah Kau kelam, temani aku Tuhan. Kau temani aku. Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan tayangan ini. Di rumah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Dan biarlah hidup kita diisi oleh firman Tuhan dan kita boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi kami semua. Baik yang menyaksikan tayangan ini di rumah. Hamba-Mu juga Tuhan Kau urapi agar firman Tuhan saat ini boleh menjadi kekuatan, pegangan dalam kehidupan kami. Mengubah kehidupan kami dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, ya kita sama-sama membuka dalam kitab Mazmur. Ya. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-41. Ya. Mazmur pasal 41. Saya akan bacakan
ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak dan membuka ayat ini ya. Mazmur pasal 41 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Ya. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca ayat ini secara lengkap ya. Sampai ayatnya yang ke-14 ya. Kita bisa baca. Tetapi perikop Mazmur 41 ini dikatakan doa minta penyembuhan. Saya tahu kita saat ini semua, seluruh negara di dunia ini, apalagi Indonesia ya, sekarang kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita. Dan banyak sekali orang yang men-share hal-hal yang memberikan ketakutan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya menghimbau dari tempat ini ya. Kalau kita bisa membagikan hal-hal yang positif, mari kita bagikan hal-hal yang positif. Jangan hal-hal yang membuat gaduh, hal-hal yang membuat orang menjadi takut dan gentar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bisa sharing ayat, kita sharing informasi, kita sharing hal-hal yang ingin kita sampaikan, baiklah kita men-share hal-hal yang positif, hal-hal yang baik ya. Tentunya kita adalah ciptaan Tuhan dan ya Rasul Paulus katakan dalam Perjanjian Baru kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Jadi marilah kita selama kita hidup, apalagi pandemi saat ini, saat kita ingin membagikan sesuatu, kita membagikan hal yang bisa memberkati orang lain juga. Nah, kita kembali ke ayat yang pasal 41 ini dalam Mazmur ini, doa minta penyembuhan. Ya. Apakah doanya Daud waktu dia minta kesembuhan? Tuhan sembuhkan saya. Tuhan pulihkan hidup saya. Ya. Oke, itu mungkin secara umum hal yang kita lakukan ketika kita kena sakit. Ya, ketika kita sakit, saya sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan saya. Tuhan Yesus pulihkan hidup saya. Tuhan perbarui, tahirkan saya Tuhan. Kami usir segala sakit penyakit di dalam nama Yesus. Ya itu rata-rata cara kita berdoa waktu kita mengalami sakit. Apakah itu salah? Tidak. Tapi kita mau melihat perspektif yang berbeda dari Daud dalam Mazmur 41 ini. Bagaimana dalam perikop ini adalah perikopnya diberi judul doa minta penyembuhan. Tapi bagaimana Daud? Bagaimana cara dia berdoa untuk minta kesembuhan? Saya ulangi lagi ayatnya ya, ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Ya. Jadi ketika Daud dalam masalah, ya, kenapa Daud dia menaikkan doa minta kesembuhan? Berarti kita tahu bahwa ada kondisi dalam hidupnya yang dia mengalami sebuah kesakitan. Tapi ketika dia mengalami sakit penyakit ini, seperti apa doanya? Dia berseru, dia bermazmur kepada Tuhan, dia mengatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Bayangkan, dia gak berdoa bagi dirinya sendiri. Tapi dalam kesakitan dirinya, dia berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit.
di tempat tidurnya, kau pulihkannya sama sekali dari sakit. Bayangkan ya. Jadi ada step-step yang Daud katakan. Ya, Tuhan akan melindungi dia. Tuhan akan memelihara nyawanya. Sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Kenapa semua ini terjadi? Dalam kehidupan orang percaya. Kita dilindungi, kita diluputkan. Atau misalnya kita kena sakit penyakit, kita disembuhkan. Ya. Jadi yang saya sampaikan saat ini, saya juga tidak ingin menjudge bahwa orang yang terkena sakit penyakit atau orang yang meninggal karena sakit penyakit bahwa mereka tidak dilindungi Tuhan. Bukan. Ya. Jadi cara kita meninggal itu bisa berbeda-beda. Mungkin karena kecelakaan, mungkin karena bencana alam, mungkin karena sakit penyakit. Ya. Yang tahu usia kita adalah Tuhan. Ya. Tapi kesehatan Tuhan serahkan kepada kita. Bagaimana kita mengelola kesehatan kita dengan baik. Ya. Tapi ayat ini berkata, kenapa Tuhan melindungi, kenapa Tuhan menjaga, kenapa Tuhan menyembuhkan, kenapa kita bisa disebut orang yang berbahagia di bumi. Karena ayat yang kedua dikatakan, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Jadi saat kita berdoa kepada Tuhan, oke, kita berdoa. Tapi ada satu tindakan iman juga yang harus kita lakukan. Bagaimana kita memperhatikan orang di sekitar kita yang sedang mengalami kesusahan, yang sedang mengalami kelemahan. Gereja kami mengumpulkan dana juga. Setiap minggu kami undang hamba-hamba Tuhan dari desa untuk datang ke tempat kami. Untuk mengambil paket sembako, baik itu beras, ya, sembako, bahan pokok lainnya, makanan instan dan banyak hal lainnya. Ya, justru di saat inilah ya kita bisa menunjukkan perbuatan iman kita kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, bagaimana kita memperhatikan orang yang lebih lemah dari kita. Kita memperhatikan kesejahteraannya. Oke, kalau sekarang saat ini kita berkata, Pak Pendeta, saya sendiri saat ini sedang dalam kondisi yang kesusahan. Saya sendiri sedang mengalami sakit. Ekonomi saya juga. Oke, kalau itu yang kita alami. Baiklah kita memperhatikan orang lemah. Bukan hanya dengan semata-mata hal-hal materi. Kita bisa memberikan semangat kepada orang lain. Kita bisa memberikan dorongan, encourage kepada orang lain. Ya, bukannya sudah kita tidak bisa memberikan apa-apa dalam hal materi. Lalu kita share ke grup-grup WA hal-hal yang negatif. Hal-hal yang hoax yang belum kita tahu kebenarannya, wah kita share terus dan lain sebagainya. Tapi marilah lihat firman Tuhan saat ini. Ya, saya ingin mengajak bahwa kita ingin memiliki sebuah perspektif yang berbeda dalam cara berpikir kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana sih Tuhan berpikir tentang pandemi ini? Semua udah susah, semua udah mengalami kepayahan, mengalami sakit penyakit dan mengalami goncangan ekonomi mungkin saat ini. Tapi bukan apa yang dipikirkan manusia. Tapi apa yang Tuhan pikirkan. Apa sih yang Tuhan mau saya lakukan. Tuhan, what should I do? Aku ini harus melakukan apa Tuhan? Ayat ini menjadi jawaban bagi saya dan saudara yang menyaksikan tayangan ini. Bahwa berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ya, saat Daud sedang dalam kondisi kesakitan, saat dia mengalami masalah dalam kehidupannya, dia berkata, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Saat ini dalam kehidupan kita, selama kita sudah hidup sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, apakah kita sudah memperhatikan orang lemah? Tetangga kita mungkin, orang di lingkungan kita mungkin, di keluarga kita mungkin. Apakah kita sudah memperhatikan mereka? Ya, melulu bukan tentang hal materi. Ya, saya kan juga sedang sakit. Ekonomi saya kan juga sedang susah. Ya, tapi saat kita memperhatikan orang lemah, bisa jadi itu dalam bentuk perhatian kita.
bagaimana kita bisa kasih dia ayat yang menguatkan dia. Kalau kita ada berkat makanan, mungkin kita bisa kasih. Ya. Dalam perjanjian baru dikatakan, Tuhan bagaimanakah kami bisa melihat Tuhan? Bagaimanakah kami bisa tahu bahwa Tuhan itu ada? Dan Tuhan Yesus berkata, ketika kamu memberi pakaian kepada orang yang tidak punya pakaian. Ketika kamu memberi makanan kepada orang yang tidak punya makanan. Ketika kamu memberi tumpangan kepada orang yang tidak mempunyai tempat tinggal. Kamu memberikannya seperti untuk aku. Bapak, Ibu, Saudara. Banyak sekali hal yang kita lakukan. Yang kita rasa mungkin pelayanan di gereja. Oh, saya kan udah lakukan buat Tuhan. Tapi banyak orang di luar sana yang lebih membutuhkan hanya sekedar pelayanan di altar dan lain sebagainya. Marilah kita mau memperhatikan orang-orang yang lemah. Yang saat ini mungkin sedang susah dalam ekonominya. Dalam kesehatannya. Justru kita sebagai anak Tuhan. Kenapa Tuhan tempatkan kita di kondisi pandemi seperti ini? Mungkin ini adalah waktunya Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Supaya kita bisa semakin bersinar di tengah dunia ini. Lewat pandemi ini jangan semakin mundur. Tapi kita mau lebih maju lagi. Kita mau lebih semangat lagi. Menunjukkan ya gaya hidup kita sebagai anak Tuhan. Menjadi garam dan terang dunia. Menjadi terang bukan di tempat yang terang. Justru dalam kondisi yang gelap seperti saat ini. Adalah kesempatan bagi saya dan saudara untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Demikian renungan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan saat ini memberkati kita semua. Dan biarlah sekali lagi di masa-masa yang susah saat ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara, baik jemaat GPDI Sekina atau Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini, kita sebagai anak Tuhan, mari kita mau menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya, bagaimana cara kita lepas dari segala sakit penyakit kita? Kita ambil perspektif Daud ini, firman Tuhan ini. Kenapa perkataan Daud bisa ditampilkan? Supaya saya dan saudara tahu bagaimana tindakan Daud. Bukannya dia menyerah, bukannya dia putus asa. Tapi dia memperhatikan orang yang lemah. Dan Tuhan akan meluputkan kita. Ya, sama-sama kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi ini. Ya, bukan berarti orang yang meninggal karena pandemi, karena sakit penyakit, karena mereka tidak memperhatikan orang lemah. Bukan. Mungkin memang sudah waktunya Tuhan untuk memanggil rekan-rekan kita yang meninggal. Karena memang mungkin waktunya di dunia ini sudah berakhir. Tapi jika saya dan saudara saat ini, Tuhan masih beri kesempatan. Ya. Kalau kita masih hidup, seperti Rasul Paulus katakan dalam firman Tuhan. Kalau aku mati itu keuntungan. Tapi kalau aku hidup, aku harus menjadi buah. Aku harus menjadi berkat. Kalau kita saat ini masih hidup, berarti Tuhan memberikan saya dan saudara kesempatan untuk kita bisa menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian renungan firman Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kami kekuatan dalam kondisi lemah sekalipun dalam kehidupan kami. Tidak akan melunturkan iman kami. Tapi biarlah perkataan dan tindakan kami boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi orang yang lemah. Orang yang membutuhkan semangat. Orang yang membutuhkan jamahan dari kuasa Allah Roh Kudus. Engkau pakai kami Tuhan. Selagi kami masih hidup bernafas. Selagi kami masih kuat. Pakai kami Tuhan. Untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Jaga lindungi kami Tuhan Yesus di rumah kami. Keluarga kami. Jauhkan kami dari virus, bakteri, sakit, penyakit di dalam nama Yesus. Lindungi kami Tuhan. Berkati pekerjaan usaha kami yang mungkin saat ini terdampak Tuhan. Goyah karena pandemi ini Tuhan. Tapi hamba-Mu berdoa Engkau memberkati kami Tuhan. Melindungi Tuhan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti firman yang sudah kami dengar. Biarlah keadaan ini tidak membuat kami semakin susah. Tapi semakin
membuat kami ingin untuk menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Kami ingin memperhatikan orang-orang di sekitar kami, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Bapak Ibu Saudara, angkat kedua belah tangan kita dan saya akan berdoa untuk berkat menutup ibadah saat ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, keselamatan dari Allah Anak, penyertaan, sukacita, penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua pada saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe ya. Ambil waktu untuk membangun mezbah keluarga di rumah bersama dengan anak, istri, suami, mertua. Kita bisa sama-sama duduk, berdoa, menyembah Tuhan bersama-sama dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.